Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Noviati. Saya akan memaparkan learning journal tentang sikap perilaku bela negara. Ya, teman-teman semuanya, di pembelajaran pada pertemuan pertama tentang SPBN, yaitu sikap perilaku bela negara, pembelajaran yang bisa saya dapatkan yaitu tentang bagaimana kita sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, baik dalam kehidupan sehari-hari, lingkup pekerjaan, maupun dalam ruang yang lebih luas. Beberapa indikator bela negara, yakni yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Dari beberapa indikator tersebut, saya bisa kasih contoh. Menurut saya indikator yang pertama yaitu tentang cinta tanah air. Menurut saya, salah satu contoh implementasi nilai-nilai bela negara yaitu memakai produk dalam negeri dan belajar tentang bahasa daerah. Memakai produk dalam negeri berarti bentuk kebanggaan kita terhadap produk buatan bangsa sendiri, diwujudkan dalam suatu perilaku membeli dan menggunakan merek dan brand dari produk Indonesia. Kemudian mau belajar tentang bahasa daerah, berarti mencintai bahasa sendiri sebagai bentuk cinta kepada tanah air, yang tentu kita tahu Indonesia itu memiliki ribuan pulau dan tentu banyak bahasa yang bisa kita pelajari. Kemudian indikator yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai warga negara itu bukan hanya pemerintah. Kita harus bisa bersama-sama membangun bangsa ini. Kita harus lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi kita, ya. Kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila di Pancasila itu sendiri. Misalnya penerapan sila ke-1 tentang toleransi antar umat beragama. Artinya setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sila kedua salah satunya memiliki makna tolong-menolong, saling tegur sapa dengan sesama pegawai di kantor, ya. Kemudian sila ketiga, sebagai contoh, sikap tidak membeda-bedakan suku dan ras, karena kita tahu kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian sila keempat, memiliki makna tentang bermusyawarah atau mufakat. Dalam memecahkan segala masalah, tentu kita melalui diskusi. Kemudian yang kelima, memiliki makna tentang keadilan, misalnya tidak memilih-milih atau pilah-pilih teman dalam pekerjaan, berperilaku adil kepada semua orang. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya sikap rela berkorban demi keutuhan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat diwujudkan dengan salah satunya, hal kecil saja kita di masa pandemi ini wajib turut serta dalam menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3 hal tersebut sebagai salah satu wujud aksi rela berkorban demi bangsa ini, agar pandemi COVID-19 segera menghilang dari Indonesia. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Artinya, kita mempunyai bekal sebagai upaya mendukung aksi bela negara. Antara lain sebagai contoh adalah olahraga. Karena di dalam jiwa yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial dapat mendongkrak kegiatan bela negara. Dengan kita sehat, kita bisa melakukan kewajiban kita dalam menerapkan sikap-sikap bela negara. Ya, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan di pertemuan ini, yaitu tentang implementasi sikap bela negara. Semoga bermanfaat dan salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.